Shalom. Ya, firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita dalam minggu ini diambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-17, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saya membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Di Masa dan di Meriba, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta dengan engkau beberapa dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu itu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengalaman hidup kita pasti sering bertanya-tanya tentang misteri kehidupan. Kenapa orang yang beribadah mengalami banyak masalah? Bahkan mendirikan rumah ibadah pun susah. Bahkan yang beribadah pun dibubarkan seenak-enaknya. Dan sementara orang yang nyata-nyata menyembah berhala, tidak beribadah, tidak mengenal Tuhan, hidupnya nyaman, seolah tidak ada persoalan. Nah, sementara di satu sisi kita berseru, kita berkata, kita percaya Tuhan itu kasih, Tuhan itu peduli dengan kita. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati kasih Tuhan dalam posisi sulit, dalam posisi teraniaya, bahkan seolah tidak ada kemungkinan untuk kita hidup nyaman. Kalau benar Tuhan sayang kepada Israel, kenapa sampai 40 tahun mereka mutar-mutar di situ, di padang gurun itu? Kalau kita ke sana pada musim panas, pada bulan Juli itu musim panas, itu sampai 45 derajat Celcius panasnya. Tidak ada yang tumbuh. Semua kering. Begitu kita keluar dari bus pariwisata, seperti masuk open kita keluar dari bus. Panasnya luar biasa. Itu baru beberapa menit. Bahkan sampai toilet umum pun pakai AC. Saking panasnya. Mereka mutar-mutar 40 tahun. Kadang kedinginan, kepanasan, bahkan kehausan seperti sekarang. Tapi kita berkata, kasih setia Allah kepada kita. Ini yang menjadi perenungan kita, bagaimana kita menikmati kasih setia Tuhan dalam posisi sesulit apapun. Itu yang Tuhan sampaikan kepada kita lewat renungan ini. Kenapa orang Israel sampai bersungguh-sungguh seperti itu? Sebenarnya karena mereka mengikuti Musa, tidak mengikuti Tuhan.
Mereka hanya mengikuti manusia, bukan mengikuti Tuhan. Ayat 1 sudah sangat tegas mengatakan bahwa setiap persinggahan mereka adalah sesuai dengan titah Tuhan. Kalau Tuhan suruh pergi, pergi. Kalau Tuhan suruh berhenti, berhenti. Artinya, di mana mereka berhenti, itu sesuai dengan perintah Tuhan, di mana mereka harus berhenti. Itu artinya apa? Berarti Tuhan sudah tahu kondisi situasi di situ, kebutuhan mereka di situ Tuhan tahu. Tetapi orang Israel menganggap seolah-olah Tuhan tidak peduli. Saudara-saudaraku, mahasiswa-mahasiswi, jangan sampai engkau sama seperti orang Israel itu. Benar enggak Tuhan memberkati aku kuliah di sini? Benar enggak Tuhan setuju mengizinkan atau sekehendak Tuhan saya kuliah di sini? Kalau benar, kenapa begini, kenapa begitu? Pertanyaan itu menunjukkan bahwa Anda sedang bingung dan tidak sedang percaya kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Anda sebenarnya datang kemari bukan oleh karena pemahaman, keyakinan bahwa Tuhan ingin saudara ada di sini, tapi mungkin karena ikut-ikutan, atau mungkin karena suruhan orang tua. Inilah yang mau diinsafkan kepada kita pagi ini, bahwa Tuhan itu sayang kepadamu, cinta kepadamu, kau istimewa. Berkali-kali saya sampaikan, tidak ada orang sepertimu di bumi ini, hanya kau satu-satunya. Dalam kondisi apapun situasimu, ekonomi keluargamu, orang tuamu, status sosialmu, Tuhan tahu, Tuhan kenal. Dan engkau bersinggah di sini, kuliah di sini, asrama di sini, bahkan ikut ibadah pagi ini. Alkitab berkata, mereka bersinggah atas titah Tuhan. Amin. Kau harus katakan dalam hatimu, Tuhan, engkau yang menyuruh aku kemari. Tuhan, engkau yang memerintahkan aku untuk menjadi berkat suatu saat setelah dari sini. Dan Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang terbaik untuk aku kerjakan bagi kemuliaan Allah. Itu harus ada dalam hatimu. Jangan seperti orang ini. Sebenarnya perjalanan itu sangat singkat. Kalau dalam pengalaman saya, seperti jauhnya dari Tarutung ke Medan Tarutung, seperti itu jauhnya menyeberang dari Mesir ke Israel. Hanya 6-7 jam, paling lama mungkin 8 jam. Ini dari Gurun Sinai, ini dari padang Gurun Sin itu di pegunungan Sinai. Kita menuju Israel menyeberangi terusan Suez dari bawah laut, jalan ini terusan Suez kan di atas ya. Laut itu menyeberangi kapal, tapi di bawahnya itu ada terowongan menyeberang ke Israel, itu jalan daratnya di bawah laut. Habis itu ya udah nyampe. Sangat dekat. Artinya kalau seandainya mereka berjalan 40 hari sampai. Kalau kita bandingkan dengan ayat lain, kejadian ini, kita pun bisa bingung. Kan Tuhan yang suruh mukul, kok dipukul kok berdosa? Ya, mahasiswa perlu tahu ini, mahasiswa Kristen. Kenapa di situasi yang lain Tuhan suruh katakan ketika dipukul Musa berdosa sehingga tidak masuk ke Israel, tidak masuk ke tanah Kanaan. Coba kita lihat dulu sama-sama. Bilangan, buka Alkitab. Karena ini sering bagi muda-mudi dipertanyakan. Kenapa Musa tidak menyeberang ke Kanaan karena memukul gunung batu itu, padahal Tuhan yang suruh pukul. Kita buka bandingkan Bilangan pasal 20 ayatnya yang ke-8. Ambillah 1-2 ya. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya, katakanlah, ya kan? Tadi waktu kita baca, pukullah.
Suka-suka Tuhan berarti. Hati-hati ya. Nah, kalau kita baca baik-baik, sebenarnya itu situasi yang berbeda. Bukan di tempat yang sama, bukan di waktu yang sama. Tapi namanya mirip-mirip. Kita kembali ke bilangan tadi, jangan tinggalkan Keluaran 17 tadi ya. Kita baca bilangannya ayatnya yang pertama, pasal 20 ayat pertama. Di mana posisi mereka? Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun. Huruf apa? S atau Z? Z, ingat Z ya. Kita lanjut. Dalam di Kades. Matilah Miriam di sana. Ingat ada sin huruf Z dan di Kades. Nah, tadi di mana? Di Kades atau Rafidim? Rafidim. Coba lihat. Keluaran 17 ayat 1. Kemudian 1-2 ya. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin. S atau Z? Nah, S kan? Tadi Z. Lanjut. Berjalanlah dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan itulah. Lanjut. Di mana? Di Rafidim. Beda kan? Tapi namanya tetap dinamai Meribah. Dinamailah tempat itu Meribah. Tadi pun di Kades dinamai Meribah. Kenapa sama tempatnya? Karena arti Meribah itu artinya bertengkar. Jadi di setiap mereka, di tempat mereka bertengkar melawan Tuhan, melawan Musa, dinamai tempat itu Meribah. Nah, jadi nanti setelah dari sini kalau ada bertanya soal itu, udah tahu menjawab kan? Itu beda waktu dan beda tempat, walaupun namanya mirip. Padang gurun Sin itu di Gunung Sinai, di Rafidim. Padang gurun Zin Z itu dekat Sungai Jordan di Kades. Sudah mau menyeberang mereka. Disitulah si Miriam mati. Karena mencobai Tuhan juga bersama dengan Harun. Nah, kita kembali ke teks. Itu hanya sekedar pengetahuan Alkitab saja. Apa yang harus perlu kita sadari dalam hidup itu untuk kita menikmati kasih setia Tuhan? Yang pertama adalah bahwa Tuhan merindukan karakter Kristus memancar dari kehidupan kita. Itu sebenarnya. Tuhan ingin kita ini anaknya benar-benar murni. Bukan setengah dunia, setengah sorga. Walaupun hidup di dunia. Kalau kita sudah jadi anak Tuhan saja. Dan saudara harus tahu, Tuhan juga sadar kita ini manusia dan Dia tidak pernah menuntut kita harus sempurna. Tidak, Dia tahu kita manusia. Dia tidak menuntut kita mulai bangun pagi sampai nanti tidur malam dalam posisi wah iman 100. Tanpa cacat, tanpa celah. Tidak. Tuhan tahu kita ini manusia. Tuhan tahu kita punya kelemahan. Begitu kita bangun tidur, coba daftar berapa kesalahan yang kita lakukan. Berapa kebaikan yang kita lakukan. Setiap hari. Pasti setiap hari tambah saja dosa kita. Saya pernah berkata sampai ada orang tua yang tersinggung. Di pertanyaan marga ya. Kalau kita buat daftar dosa, maka umur siapa yang paling tua di sini, dosanya paling banyak. Tersinggung opung-opung. Setelah khotbah mereka protes. Tapi saya sampaikan, coba mulai kita bangun tidur, kita buat daftar, katakanlah daftar dosa kita. Hari ini kita berdosa enggak? Ya iyalah, semalamnya. Nah besok kalau hidup lagi,
Berdosa enggak? Kalau lusa hidup lagi, setiap hari yang kita jalani kita pasti berdosa. Tapi puji Tuhan, kalau berbicara tentang siapa yang paling banyak mendapat kasih Tuhan, siapa yang paling banyak menerima anugerah Tuhan, pasti yang lebih banyak umurnya. Karena setiap hari dia mengalami anugerah, setiap hari dia mengalami pengampunan, setiap hari dia mengalami pemulihan. Nah, kalau kita baru mengalami sekian belas tahun, Opung sudah mengalami berapa puluh tahun. Setiap hari menikmati kasih Tuhan. Inilah cinta Tuhan. Tuhan tahu kita manusia, tetapi kita harus sadar sebenarnya Dia ingin supaya kita ada kerinduan, ada usaha untuk menyerupakan diri kita dengan karakter Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia telah merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, menjadi sama dengan manusia, bahkan menjadi hamba. Inilah kerendahan hatinya yang patut kita pancarkan dalam kehidupan kita. Apa yang mau kita sombongkan? Tidak ada. Saya sudah pernah bilang kan, berapa harga diri kita? Kalau dijadikan zat besi dalam tubuh kita, ini ahli kesehatan ya, malah lebih banyak zat besi, zat air, zat apa lagi, zat kapur. Gula dalam tubuh kita ini diolah semua jadi benda, dijual per kilo, dapat berapa? Mungkin nggak sampai 2 juta. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Nah, yang kedua, yang harus kita sadari, bagaimana kita menikmati cinta Tuhan dalam posisi sangat sulit pun. Kita harus sadar bahwa sebenarnya iman itu butuh ujian. Anda akan tetap semester 1 kalau Anda tidak masuk ikut ujian untuk semester 2. Benar kan? Anda akan tetap tingkat 1 kalau Anda tidak ikut ujian kenaikan tingkat kedua. Dan Anda tidak akan mendapat gelar akademi atau sarjana kalau Anda tidak ikut ujian akhir. Begitupun dengan iman kita. Iman itu membutuhkan ujian. Tuhan tahu, sangat tahu kenapa mereka disuruh di situ. Karena ternyata dari 100 orang-orang Israel itu hanya 2-3 orang yang percaya kepada Tuhan. Yang lain telah teracuni pikirannya oleh budaya perbudakan mereka di Mesir. Pengalaman pahit mereka telah merusak moral dan iman mereka. Berpuluh tahun mulai lahir sampai tua mereka diperbudak di Mesir. 400 tahun mereka di situ. Dan mereka sudah terbiasa dengan situasi itu. Bangun pagi kerja tanpa makan dulu. Dapat makan sedikit sudah syukur. Tapi ada bawangnya, ada sambalnya. Begitu masuk ke padang gurun, gak ada apa-apa. Sampai mereka berpikir, lebih enak menjadi budak. Awas ya. Lebih enak menjadi budak di Mesir daripada di sini. Menjadi bangsa yang mandiri. Dan kondisi, ini generasi muda ini. Bangsa kita sudah hampir seperti ini nih, situasi kita ini. Tidak apa-apa tidak kaya, yang penting kita semua seagama. Gak apa-apa gak kaya, gak apa-apa jadi budak bangsa apapun gak apa-apa. Yang penting kita seiman, seagama, semua masuk surga. Itukah yang Tuhan mau? Tidak sama sekali enggak. Tuhan membawa Israel menjadi satu bangsa, bukan menjadi bangsa yang tidak peduli dengan bangsa lain. Justru bagi mereka adalah supaya menjadi berkat bagi segala bangsa. Tuhan tidak pernah menginginkan Israel menjadi miskin. Justru kalau Israel itu taat tunduk kepada Tuhan, diberkati bahkan menjadi terkaya di muka bumi pada masa Salomo. Menjadi bangsa terkuat pada masa Daud. Ini bukan masalah fanatisme agama, bukan.
Tapi masalah kemandirian sebagai anak Tuhan, mana kau pilih menjadi budaknya dosa, budaknya setan, menyenangkan dunia, menyenangkan kedagingan, daripada mandiri sebagai anak Tuhan yang merdeka. Kesulitan ini hanya sementara, bukan untuk seterusnya, untuk memurnikan saja. Hanya ujian, tidak mungkin tiap hari kita ujian. Tidak setiap hari kita ujian, setiap hari kita belajar, baru masuk pada masa ujian. Ujian itu perlunya apa? Membuktikan kualitas pembelajaran kita selama ini sejauh mana. Oleh sebab itu, sebelum hari ujian, pada masa belajar, siapkan diri. Ini yang orang Israel gagal terus. Tidak mau belajar dari pengalaman. Tidak mau belajar. Seolah-olah yang sudah kemarin ya sudah. Sekali lagi, itu karena apa? Jangan samakan dirimu dengan mereka. Karena kondisi mereka, latar belakang, budaya, kehidupan mereka beratus tahun diperbudak bangsa Mesir. Jadi di antara 100 orang mungkin 2, 3, 4 orang yang bisa tahu baca, yang lain tidak tahu baca. Maka engkau tidak sekualitas itu, engkau jauh lebih berkualitas daripada itu. Maka jangan sama pola pikirmu dengan mereka. Jangan samakan. Sebelum ujian tiba, kita sudah mempersiapkan diri. Pada masa-masa tenang seperti ini, kita harus tahu suatu saat Tuhan pasti mengujiku. Kita sudah siap di situ. Sehingga pencobaan seberat apapun, kita anteng-anteng saja. Jangan sampai bersungut-sungut, tidak sampai berputus asa. Musa di sini korban ya. Musa itu seorang pemimpin, seorang imam, telah menjadi korban oleh karena sungut-sungut para orang-orang yang buta huruf ini. Kasihan Musa. Apakah kami harus mengeluarkan air dari batu ini? Itu yang bikin dia gagal. Kalau tadi memang perintah Tuhan pukul, tetapi dalam bilangan katakan. Tapi oleh karena kehilangan kendali, karena emosi, apakah kami? Dia telah memposisikan dirinya seperti Tuhan. Andai kena apakah Tuhan? Pasti beda ceritanya. Awas, hati-hati ya. Kadang-kadang emosi kita yang tidak terkendali membuat kita gagal di hadapan Tuhan. Ini bukan masalah suka-suka Tuhan, bukan. Ini masalah kepekaan pendengaranmu pada suara Tuhan. Cara Tuhan yang semalam, jangan kau paksa itu juga caranya sekarang. Ternyata berbeda. Tuhan itu kaya akan strategi, kaya akan pola. Maka harus kau dengarkan. Yesus juga kalau melakukan mujizat, coba perhatikan, kalau kamu membaca Alkitab yang baik, tidak sama semua cara Tuhan menyembuhkan. Kadang-kadang meludah, dioleskan ke matanya, suruh pergi. Kadang-kadang suruh mandi. Jadi tidak ada satu keharusan, satu patokan seperti titah, seperti hukum. Harus begini supaya sembuh, harus begini supaya terjadi mujizat. Tidak. Tapi bagaimana kepekaanmu pada suara Tuhan? Apa yang Tuhan mau darimu? Apa yang Tuhan suruh kau lakukan? Nah itu tidak gampang, itu perlu belajar. Makanya kalau kita belajar di kuliah setiap hari, belajar juga dalam iman. Mendengarkan suara Tuhan, ini suara Tuhan atau enggak? Suara Tuhan, suara hati nuranimu, atau suara setan? Itu semua di sini nih. Yang bisa menimbang itu ada rohmu. Jadi beda roh, beda jiwa. Jiwa itu sentralnya di kepala. Roh itu sentralnya di hati nurani, di batin. Dan Tuhan berbicara di batin, bukan di jiwa. Tetapi kuasa kegelapan, roh jahat di udara, dunia itu bekerja di sini, di jiwa. Maka tokoh reformator kita, Martin Luther, pernah berkata seperti ini. Saya tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala saya. Karena itu langit mereka.
Tetapi saya bisa melarangnya bersarang di kepala saya. Dia mengatakan itu sebagai perumpamaan bahwa setan itu berseliweran di mana-mana. Itu gentayangan. Tetapi kita bisa menolaknya bersarang di jiwa, di pikiran, meracuni otak kita. Dengan apa? Dengan iman, dengan hati nurani kita. Maka perlu belajar. Setiap hari kita belajar. Bahkan sampai suatu saat kita akan dihadapkan pada situasi serba salah. Sama seperti Musa itu. Dia yang menyuruh singgah di situ. Dia pemimpinnya. Dia harus tanggung jawab. Dan risikonya dilempari pakai batu, di demo. Padahal kalau kita baca tadi, baru 1 bulan pertama mereka keluar menyeberang dari Laut Merah. Laut terbelah. Pasukan Firaun di belakang, laut di depan, gak ada jalan lari. Tapi di depan mata mereka Tuhan menyelamatkan. Tuhan punya cara menolong setiap orang. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada jalan menjadi ada jalan. Tapi pun demikian, tetap juga karena mentalnya sudah mental budak. Bukan mental anak raja. Ini harus kita pahami. Kalau banyak sini orang buru Batak, tanpa pandang buru Batak apapun dia, mau Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun, sama itu. Kalau disebut anak niraja, buru niraja, bukan karena dia punya tahta ya, tapi karena pola hidupnya yang terhormat. Maka disebut dia anak raja. Sama dengan kita dalam Alkitab ini. Kita disebut anak raja. Bukan karena kita punya tahta, enggak. Tapi mentalnya, kualitasnya kita adalah mental anak kerajaan. Bukan anak budak. Pernah Yusuf Rodi buat cerita seperti ini. Saya berharap mahasiswa menangkap cerita ini. Seorang petani mendapat sebutir telur di ladang, lalu dicampur dengan telur ayamnya di rumah. Singkat cerita, sama-sama menetas. Anak ayam langsung lari-lari. Yang satu ini nggak bisa lari. Rupanya telur burung. Lama baru bisa jalan. Tapi setelah minggu berikutnya, dia sudah bisa lompat-lompat. Lompatannya lebih jauh daripada anak ayam. Tapi dia makan apa yang dimakan ayam. Apa yang dikasih induknya itu yang dia makan. Anak ayam makan cacing, dia makan cacing. Sampai ketika suatu saat sayapnya mulai mengembang dalam cerita itu. Lalu lewatlah seekor burung Raja Wali di langit. Seperti sama dengan suaranya. Kok sama suaraku dengan suaranya? Kok aku beda dengan saudara-saudaraku ini? Mulai dia mengepakkan sayapnya. Terbang, naik dan makin tinggi. Baru dia sadar bahwa dia bukan ayam. Dia sadar bahwa dia adalah anak Raja Wali. Dia pikir dia anak ayam. Dia pikir dia anak budak. Saudara kekasihi Tuhan, memang kita tinggal di bumi yang sama, di kota yang sama dengan orang-orang yang bermental budak ini. Tetapi Tuhan sesungguhnya telah menebusmu, telah menetapkanmu menjadi anak kerajaan. Maka tugasmu sekarang adalah buka hati, terima pencerahan engkau anak raja, bukan anak budak. Engkau bukan pemakan sampah. Engkau tidak memandang dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Engkau anak-anak kerajaan. Ada masanya kau akan dihadapkan serba sulit, dipilih A salah, pilih B salah. Maju kena, mundur kena, semua malapetaka. Maka jangan kau bertanya seperti pertanyaan orang budak-budak tadi. Anak-anak dunia tadi. Apakah ada Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini yang membuat Tuhan sangat kecewa sama bangsa ini. Maka mutar-mutar lagi sampai 40 tahun.
Sangat kecewa. Sudah jelas-jelas di depan matanya bagaimana Tuhan menolong mereka. Kau pun demikian. Kan tidak harus langsung turun Tuhan kepadamu baru kau tahu Tuhan itu ada. Paling tidak dalam pengalaman selama belasan tahun hidup di dunia ini, kau bisa melihat bagaimana Tuhan menolongmu di saat-saat itu. Memang pada masa kita dalam pencobaan, pada masa kita di saat di persoalan, di waktu-waktu kita menghadapi masalah, itu 50-50. Secara naluri kemanusiaan, Tuhan akan menolong saya atau tidak. Apakah masalah ini akan berlalu atau akan membawa saya kepada masalah yang lebih besar. Itu sama seperti di pertengahan jalan. Dilanjutkan minyak nggak cukup. Balik ke belakang juga minyak nggak cukup. Sama, maju dan mundur sama. Tetapi itulah fungsinya iman itu. Iman itu membutuhkan ujian. Disitulah kau perlu membuktikan kau itu anak Tuhan atau anak budak. Jadi kalau engkau dipersoalkan, diperhadapkan pada persoalan seperti itu, katakan kepada Tuhan, terima kasih Bapa, ini waktuku untuk membuktikan aku anak Tuhan. Aku punya iman, sebesar biji sesawi pun, kata Alkitab, gunung bisa pindah. Kalau kita ke Mesir, ada gereja Simon. Kalau orang Indonesia menyebutnya gereja sampah. Kenapa disebut gereja sampah? Karena di lokasi gereja itu semua adalah pemulung semua. Semua pemulung seperti kita ini memungut plastik-plastik. Semua ruko sekeliling gereja sampah itu semua adalah masyarakat pemulung. Karena memang itulah kejamnya dunia. Itu diperuntukkan untuk perkampungan Kristen Koptik di Mesir. Kristen semua di situ, Kristen Koptik, gak ada agama lain. Dan mereka hanya diberi kesempatan hidup dengan menjadi pemulung, bukan menjadi pejabat. Nah, ceritanya gereja Simon ini katanya itu adalah hasil pemindahan gunung. Karena pada masa-masa kejayaan agama itu mereka dibeli pilihan. Buktikan imanmu atau kau kusembelih. Mereka diberi tanda salib di tangannya, tato. Setiap orang Kristen di Mesir dikasih tanda tato. Pada masa itu tanda siap untuk disembelih di mana saja. Kecuali kau bisa memindahkan gunung ini, kau buktikan imanmu. Alkitabmu yang berkata kalau kau punya iman sebiji sesawi, kau bisa memindahkan gunung. Sekarang kau buktikan. Kalau tidak kau bisa buktikan, semua orang Kristen ini kami bunuh. Itu ceritanya. Lalu ada seorang pendeta berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Oleh ilham Tuhan dia diarahkan meminta doa kepada seorang yang bernama Simon penjahit sepatu. Si Simon ini penjahit sepatu. Penjahit sepatu ini tinggal satu matanya. Ceritanya kenapa jadi satu matanya? Ketika dia mengalami kelahiran baru, dia usus kepada Tuhan, maaf ya, ini cerita, tidak tahu benarnya. Ya. Lalu matanya melotot melihat seorang gadis sampai bernafsu. Lalu dia sadar dia anak Tuhan. Dicucuknya dengan jarum sepatunya sampai tinggal satulah matanya. Dan setelah itu dia berdoa jadi orang pendoa. Nah, dipanggillah si Simon ini berdoa ke gereja oleh pastor. Singkat cerita, terjadilah perpindahan gunung itu. Maka ada di sana gereja Simon, gereja gunung gua. Jadi seperti ini gua ini. Untuk membuktikan iman. Nah, sekali lagi, apakah itu kebenaran atau untuk memacu pariwisata, itu saya tidak bisa mengaminkan. Tapi itu hanya sebagai ilustrasi saja. Bahwa sebenarnya kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Musa sudah mau dirajam dengan batu. Musa juga manusia biasa. Musa juga sampai kecewa. Bahkan hukumannya sangat fatal. Dia tidak bisa menyeberangi Kanaan.
Pun demikian, dia melakukan itu semua demi bangsa itu. Dia bilang apa kepada Tuhan? Bapa, Tuhan, lebih baik namaku hapus dari kitab kehidupan daripada bangsa ini tidak nyebrang ke Kanaan. Apa kata orang tentang engkau? Apa kata bangsa-bangsa kau? Kau tidak membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Itu hebatnya Musa. Musa tidak melihat dirinya. Lebih bagus namaku hapus, yang penting bangsa ini sampai ke Kanaan. Dan itulah yang terjadi dengan dia. Dia tidak nyampe ke seberang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kau harus sadar kau itu anak Tuhan. Kau harus sadar iman membutuhkan ujian. Dan kalau engkau tiba pada saat yang sulit seperti yang saya katakan tadi, ketahuilah hanya Tuhan yang bisa menolongmu di situ. Kau diperhadapkan di situ supaya engkau tahu tidak ada manusia lain yang bisa menolongmu selain daripada Tuhan. Maka banggalah, bergembiralah ketika engkau ada pada situasi. Saya mengalami itu dalam banyak hal. Kalau saya kesaksian nanti sampai besok tak selesai. Sama seperti Musa ini sering kualami. Di belakang datang, di depan datang. Tapi Tuhan tetap menyatakan penyertaannya, solusinya, jalan keluar. Tapi karena saya berjalan bersama Tuhan, ujian apapun yang saya hadapi, saya tetap jalani dengan baik. Tidak pernah kalah dalam pengujian. Saya tetap jalan dengan santai. Persiapan itu terjadi di mana? Bukan di ujian, di belajar. Belajarlah setiap hari bersama Tuhan. Alamilah Tuhan bukan lewat logika, bukan lewat pemahaman, tapi pengalaman bersama Tuhan. Maka seujian seberat apapun, kau akan jalan dengan santai. Orang keteteran, kau jalan kaki, orang udah lari kos-kosan mengejar kau. Kau cuma jalan kaki padahal. Begitu perbandingan. Tapi kalau tidak belajar, masuk ujian, kau tak lebih seperti televisi tidak punya antena. Semut semua di layar itu. Pernah lihat kan televisi? Kalau copot antenanya, semut semua. Nggak ada yang masuk. Aduh, ujian kosong. Tapi kalau kita persiapan channel cas semua, gampang. Jalan terus. Bahkan kamu sendiri lihat, atau lihat di YouTube, kalau saya khotbah itu, ada nggak pernah baca-baca teks? Jalan aja. Kenapa? Karena kita sudah mempersiapkan diri. Kita bersama dengan Tuhan. Kita nikmati pelayaran kita. Kita nikmati kuliah kita. Sehingga kita pun berhasil dengan gilang gemilang menjadi berkat bagi segala bangsa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Bapa, hamba-Mu terbatas menyampaikan, menguraikan kemauan, kehendak dan firman. Tetapi kami punya Roh Kudus yang mampu menerjemahkan firman-Mu ke dalam hati anak-anak-Mu ini. Biarlah mereka Tuhan terbakar terus imannya, terbakar hatinya untuk bersama dengan Tuhan setiap hari, menikmati penyertaan Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, sampai dia berkata, Tuhan sayang kepadaku. Dalam situasi apapun, mereka juga Tuhan insafkan. Mereka adalah anak-anak kerajaan. Mereka berbeda dengan dunia. Ujian mereka berbeda dengan dunia. Mereka jauh lebih berkualitas, jauh di atas dari orang-orang dunia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.